sehingga seluruhnya jelas apa-apa yang ada di dalam kehidupan kita. Islam tidak saja tentang ritual ibadah, sholat, puasa, sedekah, silaturahim dan lain-lain sebagainya. Tapi Islam dibangun atas fondasi yang kokoh, yaitu disebut dengan akidah. Jadi inti dari syariat Islam ada akidah, ada ibadah, dan ada hal-hal yang sifatnya wijdaniyah, batin, akhlak, perilaku. Jadi tiga ini harus ada di dalam diri setiap muslim. Kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Kita tidak bisa Islam secara ibadah saja, tapi meninggalkan akhlak, tata krama dan lain sebagainya. Tentu kita juga tidak bisa ambil dua saja tanpa mengambil yang pertama, yang paling asas, paling fondasi, yaitu akidah. Akidah secara bahasa artinya simpulan. Karena tema yang diminta hari ini disampaikan adalah aqidatul awam. Akidahnya orang awam bagaimana? Manusia itu dibagi berdasarkan pengetahuannya beberapa level. Ada yang membaginya cuma dua. Ada orang awam, ada mujtahid. Mujtahid ini sekelas para Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Ini adalah ulama-ulama mujtahid di bidang fikih. Ada pula ulama-ulama mujtahid di bidang tafsir, ada ulama mujtahid di bidang akidah. Itu para ulama. Selain mereka, kita adalah orang awam. Ada pula membaginya menjadi tiga bagian. Yang paling rendah namanya awam, level bawah. Paling rendah ilmunya. Naik sedikit namanya khawas. Naik lagi di level tertinggi namanya khawasul khawas. Jadi barang kita ini awam ini adalah umum. Naik di atasnya VIP. Di atas VIP ada lagi VIP. Kira-kira begitu level manusia berdasarkan ilmu pengetahuannya. Nah, di setiap level manusia ini memiliki nalar kemampuan yang berbeda-beda, nggak sama semua. Jangankan kita di level sahabat Nabi pun berbeda-beda levelnya. Tidak ada istilah para ulama mana yang lebih afdal antara Abu Bakar dengan Umar. Pasti semua para ulama mengatakan Abu Bakar lebih afdal daripada Umar. Ilman wa amalan, ilmu maupun perbuatan. Dan itu pun diakui langsung oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengakui bahwa Abu Bakar manusia lebih afdal daripada dia. Nabi juga mengatakan khairul qurun qarni, masa yang paling baik adalah masaku. Nabi hidup di sekelilingnya adalah para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, setelah sahabat ada golongan kedua para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian ada golongan ketiga namanya pengikut tabi'in, atau disebut dalam bahasa Arab atba'ut tabi'in. Tiga generasi inilah yang disebut dengan generasi salaful ummah. Tiga ini batasannya mana? Di tahun 300 tahun pertama. Tahun 300 pertama itu adalah batasan makhluk Allah, umat Nabi yang digelar dengan golongan salaf. Tahun ke-400 atau abad ke-4 sudah dianggap khalaf, orang belakangan. Sampai ke zaman kita ini khalaf. Seluruh imam mazhab dari Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi adalah golongan salaf. Karena mereka hidup di 300 tahun pertama. Mereka adalah atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, generasi ketiga. Bahkan Imam Abu Hanifah satu-satunya imam madhab
yang bergelar level tabi'in, satu-satunya dari 4 imam mazhab tadi. Tak terkecuali itu tadi di bidang fikih, tak terkecuali juga di bidang akidah dan lain-lain sebagainya. Para ulama punya keahlian masing-masing. Yang ahli fikih bukan yang ahli tentang tauhid, akidah ahli, tapi mereka punya branding sendiri. Mana yang lebih hebat? Ada. Semua mereka kuasai, Al-Quran, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Bahkan mereka lah ulama-ulama yang pencetus ilmu-ilmu yang sekarang kita kenal. Seperti Imam Syafi'i, beliau adalah pencetus ilmu usul fikih. Sebelum Imam Syafi'i nggak ada ilmu usul fikih. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami di Irak sebelum datangnya Imam Syafi'i ke Irak, kami nggak bisa membedakan mana ayat yang umum, mana ayat yang khusus. Ayat Al-Quran itu terbagi, ada ayat umum, ada ayat khusus. Hadis yang umum, ada hadis yang khusus. Kami nggak ngerti, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kecuali setelah datangnya Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi orang yang belajar fikih, dia akan bisa membedakan ayat ini umum, ayat ini khusus setelah adanya ilmu usul fikih. Sehingga datangnya Imam Syafi'i memberikan pencerahan yang baru. Bahkan di hari wafatnya Imam Syafi'i pun kata para ulama-ulama sezaman dengannya, seperti kami kehilangan matahari. Imam Syafi'i itu layaknya matahari, gak ada gantinya, gak ada duanya. Kalau matahari hilang, tenggelam, gelap. Jadi gelaplah dunia ketika wafatnya Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa keahlian beliau di bidang yang dia kuasai. Nah, berdasarkan pembagian tadi yang mau kita bahas adalah aqidatul awam. Jadi orang muslim yang awam minimal dia harus menguasai, mengetahui akidah paling dasar ini. Disebut dia dengan akidah al-awam. Karyanya itu ditulis oleh seorang ulama di Mesir. Dia tulis, kalau dalam bahasa ulamanya apa? Aqidatul awam sofhah. Akidah awam itu cuma selembar. Aqidatul awam wadhah. Akidah awam itu jelas, selembar tapi mencakup seluruhnya. Masya Allah. Jadi tidak perlu kita mau naik ke level yang lebih tinggi kalau kita masih pada level awam. Kecuali mereka yang mau naik ke level tertentu, meningkatkan ilmunya, silakan dikaji lebih luas. Akidah Islam tidak ada yang tidak jelas, semuanya terbuka. Bukan kayak agama sebelah yang sifatnya doktrin, bertentangan dengan akal dan logika. Karena akidah Islam itu dalilnya jelas, pemaknaannya jelas, tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang jelas, akal yang baik dan selamat. Nah, ada beberapa poin yang memang harus kita garis bawahi. Al-wajibu 'alal mukallafi ay ya'lama ma yajibu wa yastahilu wa mubah lillahi ta'ala. Bagi orang yang mukallaf ini adalah orang yang sudah balik. Muslim yang balik, dia wajib mengetahui 3 hal. Apa yang 3 hal itu? 3 hal itu adalah terkait dengan hukum akal, hukum akli, akal. Dalam agama kita ada hukum syariat, ada hukum wad'i, hukum tasyri', hukum laqi, ada hukum akal. Apa hukum akal? Menunjukkan bahwa agama ini tidak pernah bertentangan dengan akal. Kalau agama sebelah nanti ada Tuhannya yang mati, kita tidak ada begitu. Ada Tuhannya cuma bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan, kita nggak ada begitu. Semua jelas, bisa ditimbang dengan akal. Karena jalan kebenaran kita bisa sampai lewat akal, jalan kebenaran kita bisa sampai juga dengan lewat nakal, lewat wahyu. Banyak orang dengan berpikir bisa sampai kepada kebenaran. Salah seorangnya ada seorang sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Dia sudah sholat sebelum Islam, sudah menyembah Allah. Dia tahu yang disembah oleh orang Quraisy bukan Tuhan yang benar, tapi dia belum masuk Islam.
Begitu dia masuk Islam, dia ceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat yang engkau ajarkan ini sudah pernah praktekkan. Persis dia praktekkan. Kenapa? Dari nalar akalnya dia bisa sampai kepada satu kebenaran. Manusia berpikir bisa sampai kepada kebenaran, dan itu diisyaratkan oleh Al-Quran. Seandainya ada Tuhan selain Allah, kata Al-Quran, la fasadata, langit dan bumi akan hancur. Kalau ada Tuhan selain Allah, Allah menjadikan ada Tuhan yang lain yang berkuasa, pasti kelain. Tuhan pasti sama-sama ingin berkuasa. Maka diisyaratkan oleh Al-Quran, la fasadata. Jadi menunjukkan bahwa akidah kita tidak bertentangan dengan akal. Sehingga para ulama membangun satu fondasi hukum disebut dengan hukum akal. Yang pertama disebut dengan wajib, yang kedua disebut dengan mustahil, yang ketiga disebut dengan jaiz. Wajib artinya apa? Wajib ini tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak ada, harus ada. Maka ditentukanlah bagi seorang yang akil balik, yang mukallaf, dibebani oleh syariat, dia harus tahu bahwa Allah itu ada. Adanya Allah wajib atau mustahil? Wajib. Karena kalau tidak ada Allah, gak akan ada alam. Sampai kata Roma Irama itu, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Bagaimana mungkin mobil saja bisa ada, sedangkan alam juga ada tanpa pencipta? Mobil ada yang buat, alam gak mungkin ada tanpa pencipta. Maka muncul beberapa teori. A dari mana? Dari B. B dari mana? Dari C. C terus sampai tidak ada ujungnya. Namanya tasalsul ila ma la nihayatalah. Tidak ada ujungnya, itu mustahil. Mungkinkah sesuatu ini ada dari yang sebelumnya sampai tidak ada ujungnya? Ini mustahil. Masya Allah. Maka adanya segala sesuatu pasti bersumber dari yang satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cari di dalam Al-Quran, dibuka lembaran-lembaran kitab hadis, kita gak ketemu ada ayat menyatakan Allah mawjud, gak ada. Hadis mengatakan Allah wujud, gak ada. Yang ada Allah Ar-Rahim, Allahul Khaliq, Allahul Basir, Allahul Qayyum, Allahul Hayy. Ada. Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat. Terus kenapa bisa disimpulkan Allah ada? Tidak mungkin ada yang melihat kecuali dia ada. Jadi wujudnya Allah itu adalah bagian sesuatu yang wajib ada. Lawannya adalah tiada. Maka wujud Allah wajib ada, tidak adanya Allah mustahil ada. Jadi ada yang wajib, ada yang mustahil. Allah itu kekal, abadi. Lawannya apa? Fana, akan ada habisnya. Setiap yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Maka Allah tidak boleh ada awalnya. Karena setiap yang berawal pasti ada akhir. Secara logika bisa kita timbang. Jadi tidak bertentangan dengan akal. Setiap yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Setiap yang berakhir pasti baru aja ada. Kita tahun 1800-an kita nggak ada. Bangunan ini tahun 1600-an nggak ada. Sekarang ada, berarti ada awalnya dan akan ada akhirnya. Sehingga Allah tidak boleh ada awalnya dan tidak boleh ada akhirnya. Tidak ada akhirnya Allah disebut sifat baqa, kekal, nggak ada akhirnya. Tidak ada awalnya Allah disebut dengan sifat qidam. Nah, kalau qidam ini ada sebelum segala sesuatu ada.
Lawannya apa? Hudud, sifat baharu. Kita ini baharu, makhluk seluruhnya baharu, baru aja dibuat. Nah, sifat-sifat inilah yang wajib diketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sifat-sifat yang lain, di antara para ulama ada yang memasukkan sampai 20 sifat, ada yang memasukkan hanya 13 saja. Kenapa dibatasi? Untuk memudahkan mempelajari dan memahaminya saja. Karena kalau tidak ada sifat-sifat ini, susah dibedakan antara maaf Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan yang asli dengan Tuhan yang palsu. Kemudian ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada juga sifat jaiz. Jaiz ini boleh iya, boleh tidak. Itu disebut dengan sifat mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak. Kalau wajib harus ada. Kalau mustahil tidak boleh ada. Maka mustahil Allah lemah, mustahil Allah bodoh, mustahil Allah mati, mustahil ada syarikat bagi Allah, mustahil Allah, mustahil banyak sifat mustahil bagi Allah. Sama ya sifat wajib juga, tapi ada sifat yang jaiz, boleh iya, boleh tidak bagi Allah. Apa sifat yang jaiz, boleh iya, boleh tidak? Ayyaf'ala syai'an aw yatruk. Boleh Allah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu haknya Allah. Maka dalam kajian nubuat nanti tentang kenabian, Ahli Sunnah wal Jamaah berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Apa hukumnya bagi Allah mengirimkan nabi? Orang Mu'tazilah katakan wajib bagi Allah mengirimkan nabi dan rasul. Orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak wajib tapi jaiz. Kenapa? Tidak ada yang bisa mewajibkan bagi Allah, karena Dia yang mewajibkan. Tidak ada yang mewajibkan. Allah mau kirim nabi mau tidak ada hak di luar Allah yang mewajibkan dia. Ini pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Mu'tazilah katakan wajib bagi Allah mengirimkan nabi, seakan-akan kalau Allah tidak mengirimkan nabi, Allah tidak sempurna, Allah tidak Tuhan. Ini yang ditentang oleh akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak wajib bagi Allah mengirimkan para nabi dan rasul, tidak wajib. Tapi apa? Mubah. Allah boleh kirimkan, Allah juga bisa tidak kirimkan sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Ini berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang wajib, ada yang mustahil, dan ada yang jaiz. Allah kirimkan boleh, Allah tidak kirimkan juga boleh. Allah bikin hujan boleh, Allah tidak turunkan hujan boleh. Kalau Dia turunkan hujan, itulah rahmatnya. Kalau Dia kirimkan nabi, itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kasih sayangnya kepada kita, Dia kirimkan nabi. Bukti kasih sayangnya kepada kita, Dia kirimkan hujan. Bukti kasih sayangnya, Dia kirimkan segala sesuatu. Tidak ada yang mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi itu masalahnya tentang Tuhan, dalam Aqidatul Awam ada pembahasan kedua. Masalah pembahasannya adalah berkaitan tentang kenabian. Kalau tentang ketuhanan, yang wajib kita ketahui adalah sifat-sifat yang harus ada pada diri Allah. Sifat-sifat yang tidak boleh ada pada diri Allah. Sifat-sifat yang boleh ada, boleh tidak. Itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang wajib ada seperti ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Sifat mendengar, sifat melihat wajib bagi Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah, wajib bagi Allah. Ada pula sifat yang mustahil bagi Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak boleh ada bagi Allah mengantuk dan tidak ada bagi Allah tidur. Itu mustahil bagi Allah mengantuk dan tidur. Kalau sesaat saja Allah mengantuk, kayak apa ini kontrol alam semesta ini? Maka mustahil bagi Allah ada sifat mengantuk. Artinya apa? Ada sifat-sifat yang harus kita sucikan dari Allah
Subhanallah, maha suci Allah dari sifat pelit, kikir, pemarah, benci dan lain-lain. Harus hilang dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi ada hak-hak yang berkaitan dengan hak Allah. Harus kita sembah, harus kita patuh, harus kita taat kepada. Ini hak-hak Allah dari kita makhluknya. Kalau sudah kita tunaikan haknya, maka kita pun akan berhak mendapatkan hak kita juga. Apa hak kita? Kalau sudah taat kepada Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita bahkan dimasukkan ke dalam surga. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya nubuat kenabian, saya yakin kita semua juga sudah sering. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Wajib bagi Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau pada diri Nabi tidak ada sifat empat ini, maka itu bukan Nabi. Sama tadi, kalau Tuhan tidak wujud, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak kekal, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak abadi, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak kuasa, itu bukan Tuhan. Tuhan dua, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak berkehendak, itu bukan Tuhan. Nabi juga begitu. Tidak ada Nabi yang tidak siddiq. Pasti siddiq, jujur. Maka lawan jujur apa? Dusta. Haram atau mustahil bagi Nabi dusta. Semua Nabi. Jadi tidak ada Nabi yang berdusta. Karena siddiq lawannya dusta. Wajib seorang Nabi siddiq, mustahil seorang Nabi dusta. Amanah, wajib seluruh Nabi amanah. Lawan amanah apa? Khianat. Mustahil ada Nabi yang berkhianat. Bahkan pernah kita kisahkan, Nabi itu perintah kepada sahabat, kalau kamu ketemu si fulan bin fulan yang memusuhi Islam, memerangi kita, bunuh, kata Nabi. Kata sahabat, siap Rasulullah, kalau aku ketemu dengan dia, aku yang akan bunuh, jangan orang lain. Singkat kisah, ini orang kafir datang kepada Rasulullah, ulurkan tangannya, mau berislam, asyhadu an la ilaha illallah, ditepis oleh Nabi. Kali kedua tidak diterima, kali ketiga baru diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baiat kepada Nabi, sah Islamnya. Orang tadi pergi, sahabat yang berdiri di samping Nabi, ya Rasulullah, bukankah ini orang yang engkau maksud mau dibunuh? Iya. Kenapa kamu tidak bunuh? Kata Nabi, kamu kan udah janji. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau udah kasih isyarat? Kenapa engkau udah kedipkan saja matamu kalau inilah orangnya? Apa kata Nabi? Tidak ada bagi pribadi Nabi manapun khainatul ain, mata yang berkhianat. Beda dengan kita, suka main mata, bermain. Nabi manapun tidak ada pada level mata yang berkhianat saja, tidak ada bagi diri Nabi. Mustahil ada Nabi yang khianat, karena Nabi harus amanah. Yang ketiga wajib bagi Nabi tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan syariat. Maka perlu beberapa hal yang harus kita koreksi. Apa itu di antara pelajaran kita waktu SD tidak ya? Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Ada mengatakan Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah. Wahyunya disampaikan untuk khalayak, untuk umatnya. Terus Nabi apa? Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Ini perlu dibawahi. Kalau untuk dirinya sendiri berarti dia tidak tabligh, tidak menyampaikan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Padahal semua Nabi wajib tabligh, menyampaikan. Maka dikoreksilah ini supaya tidak keliru. Apa bedanya antara Nabi dengan Rasul? Rasul adalah orang yang merdeka, mendapat wahyu dari Allah, diturunkan kepadanya syariat. Nabi mendapat wahyu juga dari Allah. Dia tidak membawa syariat yang baru, tapi menyampaikan syariat Rasul yang sezaman dengannya atau yang sesudahnya. Musa Rasul, Harun Nabi. Kenapa? Karena syariat Harun adalah syariat Musa. Apakah Harun tidak menyampaikan kepada umat? Dia sampaikan. Dia sampaikan, tapi yang dia sampaikan adalah syariat Musa. Dan begitu seterusnya. Nabi-nabi adalah orang yang menyampaikan syariat Rasul sezaman atau yang sebelumnya. Nah, tidak semua nabi adalah Rasul, tapi setiap Rasul pasti nabi.
Karena Nabi dan Rasul, siddiq, amanah, tabligh, wajib menyampaikan. Mustahil pula ada seorang Nabi dan Rasul yang kitman, menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan syariat. Yang keempat, fatanah, cerdas. Tidak ada Nabi yang bodoh. Maka mustahillah ada Nabi yang bodoh. Jadi wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, mustahil bohong, mustahil khianat, mustahil menyembunyikan syariat, mustahil bodoh para nabi. Ada pula sifat jaiz bagi nabi, ayat tasifa bisifatil insan. Nabi itu bersifat layaknya manusia biasa kayak kita. Nabi berpakaian, nabi tidur, nabi makan, nabi minum. Sehingga di dalam syariat Islam tidak semua perbuatan nabi adalah syariat. Dan tidak semua yang ditinggalkan Nabi adalah haram. Ini pentingnya nih, nanti nyambungnya di sini. Tidak semua perbuatan Nabi jadi syariat. Masya Allah. Nabi SAW menikah lebih dari 4 orang. Apakah itu jadi syariat? Tidak. Karena ini khususan bagi Nabi. Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima zakat. Apakah tidak boleh menerima zakat adalah syariat bagi kita? Tidak, karena itu khusus bagi Nabi. Ada yang khusus bagi Nabi, ada yang hanya untuk umatnya. Masya Allah. Umat Nabi SAW boleh menerima harta zakat, Nabi dan keluarganya haram menerima zakat. Jadi jangan dikatakan semua perbuatan Nabi adalah syariat. Tidak. Ada yang disebut dengan jibiliyah, yang sifatnya itu fitrah. Ya, Nabi pakai gamis, itu adalah fitrah. Nabi makan kurma adalah fitrah. Jangan kita katakan sunnah makan kurma. Kalau makan nasi apa? Jangan dikatakan bid'ah. Jangan juga kita katakan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi lantas haram dan sebagainya. Ini adalah fitrah dia sebagai manusia biasa. Dia bersifat layaknya manusia. Rumahnya Nabi nggak ada hubungnya. Jangan katakan rumahku biar kayak rumah sunnah, dibikin kayak rumahnya Nabi. Tidak jadi. Kenapa? Itu adalah fitrah dia sebagai orang Arab. Tapi kalau saya Pak Ustadz pengen mencontoh Nabi, pakaiannya, rumahnya boleh nggak? Boleh. Kenapa kamu contoh? Aku sayang cinta kepada Nabi. Dari A sampai Z aku berusaha mencintai Nabi, meniru Nabi. Boleh, boleh. Ada pahalanya. Ada. Pahala apa? Pahala cinta. Tapi jangan katakan rumah kita harus kayak rumah Nabi. Nabi rumahnya itu lebih kurang 3 meter kali 3 meter, tipe 9. Kita mau bikin rumah ala rumah Nabi, kita katakan rumah sunnah. Keliru. Kenapa? Itu perbuatan Nabi karena fitrahnya sebagai orang Arab di zaman itu. Jadi jangan dikatakan kalau perbuatan Nabi harus jadi syariat. Tidak. Ada yang jibiliyah, ada yang sifatnya tasyri'iyah. Ada sifat Nabi, perbuatan Nabi karena dia manusia biasa, normal kayak kita. Ada sifatnya karena syariat. Sama seperti pakaian yang dipakai oleh Nabi gamis. Kalau kita pakai gamis ada pahalanya karena cinta kepada Nabi, ada pahalanya. Yang dipakai para teman-teman kita jemaah tabligh ada. Karena pakaian Nabi ada 26 macam. Dihitung oleh Ibnu Qayyim itu menghitung 26 macam pakaian Nabi, termasuk sarung. Sarung itu pakaian Nabi. Tapi tidak bisa kita katakan sarungan adalah sunnah. Tidak, sarungan pakai celana adalah bid'ah. Tidak bisa, karena perbuatan Nabi tidak sepenuhnya sebagai syariat. Tapi Nabi suka warna putih, Nabi suka warna hijau, itu adalah sunnah, bagian daripada syariat. Bukan berarti kalau pakai baju oranye dia berdosa, tidak. Karena Nabi SAW melakukan sesuatu sesuai dengan sifatnya sebagai manusia. Itu namanya sifat jaiz. Dan bagian yang paling terakhir dalam akidah awam setelah tentang ilahiyat, tentang ketuhanan, kemudian tentang nubuat, tentang kenabian, yang terakhir adalah tentang as-sam'iyah. Apa-apa yang kita dengar berkaitan dengan hal yang gaib. Gak bisa kita ngarang tentang surga, gak bisa kita ngarang tentang neraka, gak boleh kita ngarang tentang akhirat, gak boleh kita ngarang tentang alam kubur. Harus berdasarkan yang kita dengar dari wahyu Allah, Al-Quran
dalam akidah Allah. Kita kenali Allah, kita kenali Rasulnya, kita kenali hal-hal yang sifatnya gaib. Surga ada berapa? 8. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Neraka berapa? 7. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Gak boleh kita larang, karena harus bersumber dari wahyu. Karena akal kita gak nyampe nalarnya di sana. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa digapai oleh nalar harus berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan bagian aqidatul awam. Ilahiyah, kita kenali Allah dengan sifat-sifatnya, karena mustahil kita bisa mengenali zatnya. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Ciptakannya langit, juga bumi, laut, gunung dan lain sebagainya. Kita akan sampai kepada kemampuan Allah, kudratnya bagaimana, iradatnya bagaimana. Dia mau, kita mau. Yang jadi siapa? Keinginan Allah, bukan keinginan kita. Apapun yang terjadi hari ini berdasarkan persetujuan Allah. Tapi persetujuan Allah belum tentu Allah ridho. Banyak orang terjebak. Buktinya Allah bikin begini berarti Allah ridho. Tidak. Abu Jahal kafir, Allah tidak pernah ridho. Tapi itu takdir Allah. Iya. Kudrat Allah. Iya. Tapi Allah tidak pernah ridho. Maka Umar bin Khattab pernah pukul orang gara-gara dia ditangkap mabuk. Katanya apa ya, Amirul Mukminin, aku mabuk ini kan karena kehendak Allah. Kata Umar, cambuk dia 40 kali untuk mabuknya, cambuk lagi 40 kali untuk penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas Umar bin Khattab. Jadi berkaitan tentang hal-hal yang gaib tak boleh kita ngarang. Harus berdasarkan hadis atau berdasarkan ayat Al-Quran. Itulah yang disebut dengan hal-hal sam'iyah. Ilahiyah, ketuhanan, nubuat tentang kenabian, sam'iyah tentang hal-hal gaib yang tidak mungkin kita ketahui kecuali lewat jalan wahyu. Apabila ini sudah kita rangkum dalam diri kita, maka sudah sahlah akidah kita sebagai aqidatul awam. Akidah Muslim level pertama. Kalau mau naik silakan belajar lagi, mau naik silakan naik lagi sampai dengan pelajaran yang tertinggi. Tapi aqidatul awam ini wajib dipahami oleh setiap seorang Muslim. Jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi pada umumnya bagi kita semua dan saya pribadi, atau mungkin menjadi pencerahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi kita dan masukkan kita dalam golongan orang-orang yang insya Allah dipertemukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma qul lana dzunubana wa dzunub walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma qul lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa al-mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah